Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi menjadi putra dan putri Allah pada hari ini Selasa 7 September 2021 dengan judul pembahasan Ayub mempersembahkan korban untuk anak-anaknya. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam Ayub 1 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa." Saudara-saudaraku yang kekasih, ada dua jalan untuk menghadapi anak-anak. Jalan yang amat berbeda dalam prinsip dan akibat-akibatnya. Kesetiaan dan kasih digabungkan dengan kebijaksanaan dan ketegasan sesuai dengan ajaran-ajaran firman Allah akan mendatangkan kebahagiaan di dalam hidup ini dan di dalam hidup yang akan datang. Melalaikan tugas, memanjakan dengan cara tidak bijaksana, kegagalan untuk mengekang atau memperbaiki kebodohan orang muda akan mengakibatkan ketidakbahagiaan dan kebinasaan yang terakhir kepada anak-anak dan kekecewaan dan penderitaan kepada orang tua. Adalah baik bagi orang tua untuk belajar dari lelaki Uz itu pelajaran keteguhan dan kasih sayang yang mendalam. Ayub tidak mengabaikan kewajibannya kepada orang-orang di luar rumah tangganya. Dia murah hati, baik hati, memikirkan kepentingan orang lain, dan pada saat yang sama ia bekerja dengan sungguh-sungguh untuk keselamatan keluarganya sendiri. Di tengah kemeriahan putra dan putrinya, ia gemetar kalau anak-anaknya tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Sebagai seorang imam yang setia dari rumah tangga itu, dia mempersembahkan korban bagi mereka secara pribadi. Dia tahu sifat dosa yang sangat dibenci dan pemikiran bahwa anak-anaknya mungkin melupakan tuntutan ilahi. Itu membawa dia kepada Allah sebagai perantara bagi mereka. Dia atau Tuhan berkeinginan untuk melihat orang-orang muda dikumpulkan dari rumah-rumah anggota kita, karena pengaruh saleh dari rumah mereka telah menyerahkan hati mereka kepadanya dan pergi keluar untuk memberinya pelayanan tertinggi dalam hidup mereka. Diarahkan dan dilatih oleh instruksi saleh dari rumah, pengaruh ibadah pagi dan sore, contoh yang konsisten dari orang tua yang mengasihi dan takut akan Tuhan. Mereka telah belajar untuk tunduk kepada Tuhan sebagai guru mereka dan siap untuk memberikan pelayanan yang dapat diterima sebagai putra dan putri yang setia. Saudara-saudaraku yang kekasih,
orang-orang muda seperti itu siap untuk mewakili kepada dunia kuasa dan kasih karunia Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kembali kami boleh merenungkan firman-Mu pada pagi ini. Sabda yang indah yang boleh menyentuh hati kami. Pelajaran dari Ayub saat mana dia mempersembahkan korban untuk anak-anaknya. Keteladanan Ayub untuk mendidik anak-anak, untuk hidup di dalam takut akan Tuhan, menjadi satu teladan yang baik bagi kami sebagai orang tua yang hidup di akhir sejarah dunia ini. Tolonglah kami, agar pengalaman keselamatan yang Ayub lakukan untuk keselamatan jiwa dari anak-anaknya, keselamatan dari rumah tangganya, itu menjadi satu prioritas di dalam kehidupan Ayub dan pelayanannya. Kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau kiranya pelihara kami, lindungi kami, jaga kami, sehingga kami boleh mendapatkan berkat-berkat terindah yang berasal dari Tuhan. Biarlah berkat surga tercurah bagi semua umat-umat Tuhan, bagi semua yang mengikuti akan renungan ini. Mereka diberkati dengan limpahnya. Terpujilah Engkau ya Allah. Dengarlah doa kami, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus. Amin. Pertemuan kita telah selesai. Kita akan jumpa lagi besok. Shalom. Tuhan memberkati.